Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami dari kelompok 6 full pump mata kuliah kontrol elektronik sepeda motor sesi 0144, yang mana kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Fikri Alfansuri dengan NIM 2007 3040, dan teman saya yaitu Doni Saputra dengan NIM 2007 3003. Yang mana pada video pembelajaran kali ini kami akan membahas tentang deskripsi full pump. Yang kedua yaitu komponen-komponen yang terdapat pada full pump. Yang ketiga wiring diagram atau series dan cara kerja dari full pump tersebut. Dan keempat, tipe-tipe full pump yang terdapat pada sepeda motor. Untuk penjelasan materinya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Doni Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik fuel pump sepeda motor. Pertama, pendahuluan. Pemahaman tentang fuel pump dalam konteks keadaan bermotor, khususnya sepeda motor. Dalam dunia yang sangat modern, kebutuhan akan kendaraan meningkat pesat, sehingga pemikiran baru diperlukan dalam mendesain dan menginovasi sistem bahan bakar. Fuel pump sebagai komponen krusial dalam sistem tersebut. Saya dianggap sepele, namun memiliki peran vital dalam kinerja kendaraan. Oleh karena itu, kita akan menjelajahi berbagai aspek dari fuel pump, termasuk sejarah, komponen, cara kerja, dan jenisnya, agar teman-teman Ananda dapat memahami peran fuel pump secara menyeluruh. Tujuan yang kami capai dalam penjelasan tentang ahli fuel pump ini, yang pertama, agar mahasiswa mampu mendeskripsikan fuel pump sepeda motor. Yang kedua, agar mahasiswa mampu memahami bagian utama fuel pump sepeda motor. Yang ketiga, agar mahasiswa mampu memahami wiring diagram dan cara kerja fuel pump. Yang keempat, agar mahasiswa mampu memahami tipe-tipe dari fuel pump sepeda motor. Terlanjut pada pengertiannya, pengertian fuel pump adalah komponen penting dalam sistem bahan bakar sepeda motor yang berfungsi untuk mengirim bahan bakar dari tangki bahan bakar ke mesin. Fuel pump bertugas untuk memastikan pasokan bahan bakar yang tepat ke mesin sepeda motor. Tanpa fuel pump yang berfungsi dengan baik, mesin tidak akan bekerja dengan lancar. Kita lanjut pada fungsinya. Fungsi fuel pump merupakan salah satu komponen penting dalam sistem bahan bakar pada sepeda motor. Tentunya, fungsi fuel pump adalah menyuplai bahan bakar dari tangki ke mesin sepeda motor. Tanpa fuel pump, bahan bakar tidak akan dapat mencapai sehingga motor tidak akan bisa berjalan. Manfaat fuel pump yang pertama, memastikan pasokan bahan bakar stabil dan ke mesin sepeda motor. Membantu menjaga performa mesin agar tetap optimal. Mengoptimalkan bahan bakar sehingga mengurangi emisi yang dihasilkan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi menggunakan bahan bakar sehingga menghemat konsumsi. Terlanjut pada komponen fuel pump. Yang pertama, pompa bahan bakar, yaitu berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki ke karburator atau sistem injeksi. Filter bahan bakar yang kedua, menyaring kotoran dan partikel yang ada pada dalam tangki bahan bakar. Yang ketiga, regulator tekanan, mengatur tekanan bahan bakar yang masuk ke karburator dan sistem injeksi.
komponen fuel pump. Kita lanjut ke nomor 4. Sensor level bahan bakar. Mengukur tingkat bahan bakar yang dalam tangki. Relay fuel pump. Mengontrol aliran listrik ke fuel pump. Kita lanjut kepada cara kerja fuel pump. Yang pertama, penyalaan proses kerja fuel pump dimulai dari kunci kontak dihidupkan. Saat kunci kontak dihidupkan, fuel pump akan diberi sinyal untuk mulai bekerja. Yang kedua, pengisian bahan bakar. Pengisian bahan bakar. Setelah diberi sinyal, fuel pump akan mulai mengisap bahan bakar dari tangki melalui selang hisap. Bahan bakar kemudian akan masuk ke dalam fuel pump. Memompa bahan bakar. Setelah bahan bakar masuk ke dalam fuel pump akan memompa bahan bakar melalui selang tekanan menuju ke karburator sistem injeksi. Yang keempat, mengatur tekanan. Fuel pump juga bertugas untuk mengatur tekanan bahan bakar yang akan masuk ke karburator atau sistem injeksinya. Tekanan membakar yang tepat penting memastikan mesin dapat pasokan bahan bakar yang cukup. Adapun pemeliharaan yang perlu kita pelihara pada sistem fuel pump ini. Perawatan yang pertama yang perlu kita lakukan adalah lakukan pemeriksaan rutin terhadap fuel pump setiap 6 bulan sekali. Yang kedua, pastikan fuel pump dalam kondisi bersih dan bebas dari kotoran atau kerak. Nah, kita bisa membersihkannya menggunakan bensin atau karbu cleaner. Atau kalau terlampau kotor nanti akan mengganggu kinerja pada pemasukan bahan bakar. Jika terlalu kotor, maka lakukan pergantian. Yang berikutnya, pemeriksaan selang bahan bakar untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan. Ini jarang terjadi. Kebanyakan yang terjadi itu kerusakannya pada sambungannya bocor. Bisa juga selangnya terjepit. Yang keempat, ganti filter bahan bakar secara teratur sesuai dengan rekomendasi pabrik. Sesuai yang saya bilang tadi, pompa bahan bakar ini minimalnya 6 bulan atau setara dengan 16.000 km tergantung perjalanan kita. Yang kelima yaitu pastikan fuel pump terlindungi dari debu dan kotoran dengan menggunakan penutup atau pelindung yang sesuai. Yang berikutnya itu penggunaan bahan bakar yang tepat. Kenapa hari ini penggunaan bahan bakar yang tepat? Kenapa perlu kita melakukan penggunaan bahan bakarnya yang ditukar-tukar? Yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai dengan rekomendasi pabrik. Misalnya contoh motor itu cc-nya tinggi. Cc tinggi itu memerlukan emisinya itu lebih maksimal atau pembakarannya itu lebih cepat gitu. Maka itu rekomendasikan yaitu minyaknya Pertamax. Tapi tidak mungkin kalau di sekarang ini Pertamax udah mahal, kemungkinan orang banyak pakai Pertalite. Tapi tidak masalah menggunakan Pertalite, tapi lakukan perawatannya rutin. Yang kedua, hindari penggunaan bakar yang tidak berkualitas dicampur dengan bakar lain. Ini kita bagi yang keseringan mengisi bahan bakar ketengan, diharapkan hati-hati. Maka kalau pergi keluar diharapkan mengisinya di Pertamina, diusulkan oleh pabriknya gitu. Jangan biarkan tangki membakar kosong untuk waktu yang lama karena dapat menyebabkan kerusakan pada fuel pump. Juga bisa kalau tangki kita kotor kering, bisa juga terjadi apa itu namanya,
korosi dalam tangkinya. Bisa menyebabkan kerak nanti yang akan mengganggu saringan valve pump, akan menyumbat valve pump, akan mengganggu kinerja pada valve pump. Yang berikutnya, hindari overload. Jangan memaksa beban yang berlebihan pada sepeda motor karena dapat menyebabkan kerusakan pada valve pumpnya. Semakin berat kita akan membebani motor kita atau membuka gasnya itu, maka mesin ini akan bekerja lebih cepat dan juga akan membutuhkan tenaga yang kuat. Otomatis bahan bakarnya yang disuplai itu akan banyak. Yang kedua, hindari mengendari sepeda motor dengan kecepatan tinggi terus menerus karena dapat mempengaruhi kinerja pada valve pump. Adapun gejala kerusakan pada valve pump itu, yang pertama, suara di tangki motor sudah lemah atau tidak ada, sulit untuk di starter, mesin gagap, gagapnya itu nyendat-nyendat. Yang keempat, mati pada suhu tinggi. Yang berikutnya, kehilangan daya dalam tekanan. Berikutnya, tenaga mesin tidak terkendali. Yang terakhir, boros bahan bakar. Nah, itulah kerusakan yang sering terjadi pada sistem valve pump. Kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran ini adalah valve pump adalah komponen yang vital dalam sistem bahan bakar sepeda motor yang perlu dijaga dan dipelihara dengan baik untuk memastikan kinerja yang optimal. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Saya akhiri, terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.